berkat-Mu yang melimpah atas segala pemberiannya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan
tolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu melingkupi hidupku. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, indah di mataku atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
bermasmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya bagi kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka atasku. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati ini bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Oh.
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia yang Kau berikan, untuk segala semua yang telah Kau berikan untuk kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sedang dilanda masalah, bahkan dunia ini sedang benar-benar dilanda masalah. Tapi kami percaya Tuhan, semua ini ada hikmah Tuhan, semua ini ada sebab, agar kami lebih percaya kepada Engkau, agar kami lebih mengandalkan Engkau di segala perkara, agar kami lebih mendekatkan diri kepada Engkau, bukan mendekatkan diri pada dunia Tuhan. Tuhan, sekiranya apa yang kami pujikan Tuhan, bisa Kau terima sebagai hadiah Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa Tuhan yang telah kami perbuat Tuhan, maupun disengaja maupun baik tidak disengaja Tuhan. Ampuni Tuhan, kamilah ciptaan-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan yang tidak luput dari ketidaksempurnaan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu tumbuh di dalam Engkau, selalu hidup di dalam Engkau Tuhan, selalu mengimani Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom anak-anakku teen and youth. Apa kabar? Ya, puji Tuhan kalau masih sehat ya. Nah, Papi menduga kalian semua mungkin agak gemukan dan agak putihan ya, karena lebih banyak di rumah. Nah, Papi senang sekali kalian sore hari ini menyaksikan video ini ya. Nah, sebelum bicara lebih lanjut, Papi mau nanya nih, pernah nggak kalian melihat film Silat Mandarin itu ya, yang kolosal, yang ceritanya tentang kerajaan atau kekaisaran begitu ya? Dan kemudian sang kaisar ini mengutus orang untuk menyampaikan pesannya ya. Pesannya disampaikan dengan cara bagaimana? Utusannya bawa gulungan surat gitu ya. Lalu ketika sampai di tempat ya, dia katakan ada titah kaisar, demikian ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh para pendengar pesan tersebut? Oh, mereka akan bersujud, mereka akan menundukkan kepala dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang berbisik-bisik, tidak ada yang guyonan. Mereka akan memasang telinganya baik-baik. Nah, Papi harapkan ya, seperti itulah kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kaisar, kaisarnya kita ya. Kaisar artinya apa? Kaisar itu rajanya di atas segala raja ya, raja di atas segala raja. Tuhan kan begitu, Tuhan kan raja di atas segala raja. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mesti punya sikap yang sopan ya. Mungkin tidak harus bersujud seperti dalam film-film itu ya, tapi paling tidak sekarang cobalah sekarang kalian duduk ya, ambil sikap yang baik. Kenapa? Walaupun Papi tidak melihat, Papi tidak ada di dekatmu, yang lihat adalah yang punya pesan sendiri, yaitu Tuhan. Tuhan raja di atas segala raja, pesannya dititipkan kepada Papi untuk disampaikan kepada kalian. Papi ini cuma penyambung lidah, jadi kalian mesti dengarkan dengan sikap yang baik, dengan sikap yang hormat ya. Nah, Papi ini disuruh untuk menyampaikan sermon dengan tema apa? Jangan takut. Lah, Papi tanya sama Jason ya, loh Jess, ini yang dimaksud jangan takut, takut apaan ini ya? Takut sama kecoa, sama cicak, sama tikus, atau takut diputusin, atau takut tidak lulus nih ya, yang sedang was-was menunggu hasil ujian ya, atau takut gak bisa kuliah, atau mungkin takut ketularan ya, seperti banyak orang yang lagi takut ya, ketularan penyakit ya, atau mungkin takut mati. Takut apaan ya? Nah, kata Jason ya semua takut lah ya. Oke lah kalau begitu ya, coba kita sama-sama mendefinisikan dulu takut atau ketakutan itu apa ya. Nah, takut itu sebenarnya kan perasaan di hati kita ya. Nah, supaya lebih baik kita lihat saja definisi yang dibuat oleh para ahli ilmu jiwa ya, atau ilmu psikologi ya. Coba kita akan lihat di Wikipedia ya. Nanti setelah ini kalian lihat ya di Wikipedia, ketik aja ketakutan Wikipedia ya. Nah, di Wikipedia ditulis begini ya, takut adalah mekanisme pertahanan hidup. Tapi saya ulangi ya. Takut adalah mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus atau rangsangan ya. Misalnya rasa takut atau ancaman atau bahaya. Jadi mekanisme pertahanan hidup dasar oleh karena ada rangsangan yang berupa rasa sakit, ancaman atau bahaya. Nah, beberapa ahli psikologi juga menyebutkan bahwa takut itu adalah emosi atau perasaan dasar selain bahagia, sedih, dan marah ya. Nah, sekali lagi ya, takut adalah mekanisme mempertahankan diri. Artinya apa? Dengan rasa takut itu kita akan berusaha mempertahankan diri untuk apa? Untuk tetap hidup, atau untuk tetap sehat, atau untuk tetap hidup nyaman ya. Jadi karena kita pengen hidup nyaman, lalu kita misalnya mendengar sesuatu yang mengancam kenyamanan kita, kemudian kita muncul apa? Takut. Begitu pula karena kita pengen tetap sehat, karena kita mendengar oh kabar begini-begini, kita takut kalau sampai kita tidak sehat nanti bagaimana. Makanya kemudian ada ketakutan-ketakutan. Nah, nanti juga disebutkan ya bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar selain bahagia, sedih, dan marah. Jadi emosi dasar itu bahagia, sedih, marah, takut. Bahagia, sedih, marah, dan takut. Emosi dasar. Nah, kalau ngomongin emosi dasar, tiba-tiba Papi itu ingat ya waktu itu ya,
dengan kisahnya Adam dan Hawa. Ya, kita semua pasti tahu kisahnya Adam dan Hawa. Nah, sekarang papi ngajak nih, kalian bayangin Adam dan Hawa. Ya, ketika Adam pertama kali ketemu dengan Hawa, ya, tadinya kan dia sendirian nih. Tiba-tiba kemudian Tuhan menciptakan nih perempuan, ya, yang dapat kita pastikan lah, Ibu Hawa pasti sangat cantik. Ya, kira-kira coba tebak, emosi atau perasaan yang ada di hatinya Adam apa? Ya pastilah cuman satu, ya. Ketika melihat Hawa, hatinya Adam pasti bahagia. Dan kami yakin, ya, hari-hari yang dilalui Adam, ya, sejak adanya Hawa penuh dengan bahagia. Ya cuman bahagia toh, ya. Tapi yakin tidak ada itu sedih-sedihnya, ya. Ya kayak kalian lah, ya. Mungkin kalian juga pernah merasa, ya, atau belum merasa, ya. Ya, seperti teman yang itu tuh, ya. Rasanya gimana kalau ada yang gebetannya, ya. Nah, perasaannya bahagia aja sampai suatu hari Hawa dan Adam makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, tiba-tiba kemudian muncul ketakutan, ya, apalagi ketika mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan datang di taman, ya. Nah, bayangkan, ya, mereka ini manusia yang baru diciptakan, ya. Ini ibarat seperti adik bayi, ya, atau adik kita yang masih kecil. Mereka itu tidak pernah belajar ilmu apa-apa, tidak belajar matematika, tidak belajar IPA, tidak belajar macam-macam lah, pengetahuannya pokoknya polos lah, ya. Cuma satu, Papi yakin mereka pasti mengerti bahwa Tuhan itu adalah pencipta mereka, ya. Nah, ketika mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan, mereka kemudian menjadi takut, ya. Supaya lebih jelasnya, yuk kita baca aja Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 11. Kejadian 3 ayat 8 sampai 11, ya. Kita baca, ya. Coba kalian buka Alkitabnya, ya. Nah, Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Bunyinya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman, ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang telah kularang engkau makan itu?" Ya. Nah, dari bacaan tadi kita dapat menyimpulkan satu nih. Yang pertama nih, ya, bahwa ketakutan itu terjadi kalau kita berbuat kesalahan atau dosa. Ulangi, ya, kesalahan atau dosa itu membuat kita kemudian menjadi takut, ya. Takut karena ada kesalahan atau karena dosa. Berbuat kesalahan, berbuat dosa. Nah, coba ingat-ingat, ya, waktu kalian dulu nyontek, ya. Dulu waktu nyontek gimana perasaannya? Ya, pasti jantungnya, ya, berdetak dengan kencang, ya. Ada ketakutan, ya. Tapi katakan itu dulu loh, ya. Jangan lagi, ya. Besok kalau masuk sekolah jangan lagi nyontek, ya. Nah, begitu pula pada Adam, ya. Ketakutannya itu bukan terjadi pada waktu makan, ya. Waktu makan sih mungkin enak-enak aja, ya. Tetapi setelah selesai makan, setelah buahnya habis, ya, tiba-tiba terjadi sesuatu pada tubuh mereka, ya. Yang tadinya tubuh mereka itu bersinar, ya, tiba-tiba sinarnya hilang, ya. Mulai meredup, bahkan hilang. Sampai kemudian mereka mendefinisikan keadaan mereka itu dengan kata telanjang, ya. Mereka sadar bahwa mereka telah merusak tubuh mereka. Ya, ini sama seperti mungkin waktu kalian kecil dulu, ya. Kalian merusakkan sesuatu di rumah, ya. Apa yang kemudian muncul di hatimu ketika engkau merusakkan sesuatu atau memecahkan sesuatu, ya? Pasti timbul rasa takut. Lalu apa yang kalian lakukan? Nah, biasanya kalau orang habis berbuat salah biasanya apa? Iya, biasanya orang itu kemudian bohong, ya. Tapi sarannya papi, ya, jangan bohong. Kenapa kok jangan bohong loh? Kalau tidak bohong nanti dimarahi, Tobi. Ya, begini loh. Kalau bohong artinya kita membuat kesalahan baru. Nanti kalau ketahuan malah tambah bikin marah, itu.
membuat kesalahan baru, artinya membuat dosa lagi, ya. Menambah kesalahan, menambah dosa sama dengan menambah ketakutan. Ya, sekali lagi ya. Jadi ketakutan timbul karena apa? Karena melakukan kesalahan atau dosa. Lah kalau kita tambahi dengan kebohongan, artinya kita tambahi dengan dosa yang baru, nanti ketakutan kita akan makin bertambah. Nah, sekali lagi, ketakutan itu asalnya atau sumbernya adalah kesalahan atau dosa, ya. Termasuk juga kenapa orang takut mati, ya. Kenapa orang takut dengan kematian? Emang kenapa kalau mati? Ya karena mereka sadar, ya, takut mati karena nanti bisa masuk neraka. Loh, kenapa kok takut masuk neraka? Ya karena sadar, ya, sudah melakukan banyak kesalahan di dalam hidupnya, ya, banyak dosa. Nah, kita ini perlu tahu, ya, kalian perlu tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak mau manusia hidup di dalam ketakutan. Tapi ulangi, Tuhan tidak mau sebenarnya manusia hidup di dalam ketakutan. Termasuk Tuhan juga tidak mau manusia takut mati, takut neraka, ya. Bukan itu hatinya Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Buktinya apa? Tuhan datang ke dunia. Untuk apa? Menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib, menebus dosa kita. Nah, dosa kita ini sudah ditebus. Sehingga apa? Sehingga di hadapan Tuhan kita tidak berdosa lagi. Jadi kita tidak perlu takut mati sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak akan dimasukkan ke neraka, tapi kita akan diajak masuk ke surga, ya. Nah, begitu juga ketakutan-ketakutan yang lain sebenarnya, ya. Misalnya takut setan. Loh, Tuhan itu tidak mau kita takut sama setan, ya. Kan setan sudah dikalahkan sama Tuhan. Nah, problemnya apa? Problemnya itu banyak anak-anak Tuhan, mungkin juga termasuk kamu, ya. Itu kudit, kurang update apa? Kurang update pengetahuan firman Tuhan, ya. Banyak yang tidak tahu kalau iblis atau setan sudah dikalahkan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan bahwa kepada kita dikasih kuasa. Kuasa itu apa? Ngusir setan, ya. Itu firman Tuhan mengatakan begitu, ya. Karena itu baca dong Alkitabnya, ya. Bacalah Alkitabmu, update lah pengetahuanmu akan firman Tuhan, ya. Sehingga apa? Jangan cuman update, ya, mantengin statusnya orang, mantengin status WA-nya orang. WA-nya ini apa ya hari ini, ya. Statusnya apa nih, ya. Mantengin IG-nya orang, mantengin Twitter-nya orang. Ya kalau iseng-iseng sih boleh-boleh aja lah, ya. Tapi jangan sampai kita ini sudah kurang update malah dengernya, ya. Yang kita update malah berita-berita, kabar-kabar yang sebenarnya hoax, ya. Tapi kasih contoh, ya. Ini beberapa hari ini kan lagi viral nih, katanya supaya tidak kena virus, ya, kita suruh berjemur, dan bagus-bagusnya berjemurnya pukul 10, ya. Ya, kata mereka nih, ya, paling bagus pukul 10 karena itu ukuran sinar UV-nya paling ideal untuk tubuh kemudian dapat mensintesa vitamin D, ya. Nah, itu benar, ya. Tapi di belahan dunia yang lain pukul 10 enggak apa-apa, pas. Tapi kalau untuk di Indonesia pukul 10 UV-nya terlalu besar, ya. Bukannya dapat kebaikan, malah nanti bisa saja muncul problem yang baru, ya. Nah, jadi ketakutan itu muncul oleh karena apa? Tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran, ya. Tidak memiliki pengetahuan yang benar, yaitu kebenaran, ya. Contohnya nih, ya, beberapa hari lalu juga ini Papi baca ada orang sudah meninggal oleh karena diduga, ya, atau dinyatakan positif kena visi, ya. Jenazahnya ditolak, ya. Jadi mau dimakamkan di satu tempat, warga situ menolak, ya. Dibawa ke tempat lain, warga di dekat situ nolak lagi sampai 4 kali, ya. Kan kasihan banget, ya. Sudah sakit, ndak sembuh, keluarganya nungguin, ya. Susah hatinya, mau dikubur aja ndak boleh, ya. Lah bayangkan sebenarnya itu problemnya di mana? Kalau orangnya udah mati dikubur, siapa yang ketularan? Itu kan aneh, ya. Nah, konon kata Pak Bupatinya, ya, itu karena efek omongan di medsos. Jadi memang benar-benar medsos itu mengacaukan banyak hal, ya. Kan katanya begini, medsos itu
mendekatkan yang jauh, tapi juga nyatanya menjauhkan yang dekat. Dan medsos juga membuat orang banyak membaca hoax, sehingga muncul macam-macam ketakutan ya. Bahkan lebih daripada itu ya, gara-gara medsos orang bertengkar, bahkan orang dituntut masuk penjara karena medsos ya. Nah, sekali lagi, jadi ada 2 poin yang tadi Papi sampaikan ya. Ketakutan terjadi karena apa? Satu, karena melakukan kesalahan atau dosa. Makanya jangan melakukan kesalahan, jangan melakukan dosa ya. Dan yang kedua, ketakutan terjadi karena tidak memiliki kebenaran, kurang update Alkitab. Makanya kita mesti baca ya, supaya kamu tahu yang benar, tahu yang sebenar-benarnya. Kalau tahu yang benar, enggak mungkin melakukan yang salah ya. Seperti tadi, kalau misalnya orang punya wawasan yang benar, kasihan dong, orang sudah mati, kenapa harus ditolak? Toh dia sudah mati, siapa yang mau ketularan? Siapa yang bisa ketulari ya? Siapa yang bakal ditulari kalau dia dikubur ya? Nah, kita ini mesti punya pengetahuan yang benar, punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan, tentang kejadian yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan iblis? Lu, iblis sudah dikalahkan. Nah, tahunya dari mana? Ya makanya baca ya. Dan kepada kita dikasih kuasa untuk apa? Mengusir iblis ya. Lo kok enggak tahu? Karena kurang baca, kurang update ya. Nah, begitu pula Tuhan sebenarnya punya banyak janji yang sebenarnya bisa menjawab macam-macam ketakutan-ketakutan kita. Di antaranya misalnya ya, Tuhan berkata ya, kalau kamu takut, kita ini disuruh apa? Suruh lapor. Kalau kamu takut, lapor sama Tuhan. Bahasanya di Alkitab, kalau kita takut, kita suruh apa? Berdoa. Berdoa itu apa? Lapor sama Tuhan. Jadi kalau kamu takut, apa yang menakuti dirimu, laporin tuh sama Tuhan. Ya, berdoalah ya. Nah, sebagai penutup ya, Papi mau mengajak kalian untuk membaca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dan 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Kita baca yang pertama dulu, 2 Timotius 1 ayat 7. Bunyinya begini ya, kita baca bersama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Bagian terakhirnya, barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih ya. Nah, ingat tadi 1 Timotius mengatakan apa? Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan ya. Jadi kalau kamu sampai takut, itu bukan buatannya Tuhan, bukan Tuhan yang bikin ya. Pasti ada yang tidak benar pada dirimu ya. Apa yang kamu lakukan kok sampai kamu takut, sampai hatimu membuat kamu menjadi gelisah. Nah, sekali lagi juga dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak sempurna dalam kasih maksudnya tidak sempurna di dalam mengasihi Tuhan ya. Sebab mengasihi Tuhan artinya mentaati firman-Nya ya. Injil Yohanes pasal 14 itu mengatakan itu ya. Nah, jadi siapa yang tidak sempurna di dalam kasih artinya tidak sempurna di dalam mentaati firman Tuhan. Artinya masih suka hidupnya melanggar firman Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita ini suka taat, kalau kita ini mentaati firman Tuhan, artinya kita ini sempurna di dalam kasih. Maka kalau kita sempurna di dalam kasih, hati kita akan bebas dari ketakutan ya. Dan kalau kita suka taat ya, bayangkan, kalau kita ini suka taat, apa yang kita takuti lagi ya? Mati kapanpun siap ya. Kenapa? Tidak takut. Kenapa? Karena tahu kalau kita mati, kita diajak masuk surga, kan malah enak gitu ya. Nah, karena itu kalau kita suka taat, hati kita menjadi mantep gitu lah. Mantep kenapa? Karena yakin kita tidak salah kok. Karena kita mantep, kita yakin Tuhan itu pelindung kita ya. Maka kalau kita mengetahui Tuhan itu yang melindungi kita, apa yang perlu kita takuti ya. Nah, sekali lagi 2 hal tadi ya. 1, takut karena apa? Karena melakukan kesalahan atau dosa. Jangan lakukan kesalahan atau dosa. Yang kedua,
Takut karena apa? Karena tidak ngerti yang benar. Karena itu apa? Update pengetahuan Alkitabmu, bacalah ya. Dua hal ini mari kita lakukan bersama-sama ya. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada sore hari ini. Tuhan, biarlah semua perkataan hamba-Mu ini masuk ke dalam hati anak-anak-Mu, berasuk ke dalam hati mereka semua, dan mempengaruhi hidup mereka, dan membuat mereka menjadi orang yang takut kepadamu, tidak mau melakukan kesalahan, tidak mau melakukan dosa, melainkan mau hanya taat kepadamu. Dan buatlah mereka juga menjadi anak-anak-Mu yang suka untuk belajar membaca Alkitab-Mu, mengupdate pengetahuan mereka tentang kebenaran yang sebenarnya. Apa yang telah Tuhan lakukan, bagaimana yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, bagaimana Tuhan mengalahkan iblis, bagaimana Tuhan mengalahkan penyakit, bagaimana Tuhan berjanji untuk menyertai kami. Mari Tuhan, tolong kepada anak-anak-Mu, kepada kami semua, supaya kami punya keinginan untuk membaca firman-Mu. Dan setiap kali membaca firman-Mu, kami pun akan beroleh ketenangan. Mari Tuhan, buat kami melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu, juga menolong kepada setiap anak-anak yang hari-hari ini masih harus belajar di rumah. Tuhan juga memberkati dengan semangat, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan segala apa yang baik. Memberkati juga papa mama Tuhan yang bekerja. Tuhan juga menjaga, melindungi mereka, sehingga keluarga kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.